Baik pemirsa, kembali lagi saya Silve bersama Anda di program Bincang-Bincang Podcast Suaranet. Masih setia dua narasumber kami dari Panitia Festival Kopi Manggarai yang akan berlangsung tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus 2022. Jadi siap-siap dari sekarang ya. Kalau mau jualan pada waktu itu nanti ikut aturan yang dibuat oleh teman-teman panitia di FKM. Baik Pak Boni atau Pak Flor ini yang jawab pertanyaan saya tadi. Nah, apakah proses awal ya dari petik sampai dengan kopi itu menjadi tepung, apakah nanti juga akan dilakukan pendampingan? Mengenai soal ini sebenarnya ini sudah dilakukan sebelumnya. Oh sudah. Jadi Festival Kopi Manggarai ini diadakan karena memang kita sudah memiliki sertifikat indikasi geografis kopi Arabica maupun Robusta, di mana di dalamnya itu sertifikat itu bisa didapat karena ada kelompok tani yang sudah memiliki pengetahuan atau disebut dengan sudah mengetahui standar operating procedure daripada cara petik kopi dari petik buah merah ceri sampai dengan dia menghasilkan green bean dengan cara jemur yang benar, kemudian dengan kadar air yang benar. Lalu kemudian pada giliran berikutnya ada para pengusaha-pengusaha yang melakukan sangrai kopi ini dengan standar-standar yang benar dan akhirnya di hilirnya bagaimana orang menyeduh kopi tadi itu dengan pelatihan barista itu. Jadi sebenarnya semua ini merupakan rangkaian yang sudah terjadi dan kita mau memberikan lagi dorongan khusus supaya apa yang sudah dimiliki oleh petani maupun roaster maupun barista ini sebenarnya mendapatkan tempat yang lebih terutama dalam soal publikasinya. Jadi sebenarnya ini merupakan semacam daya dorong saja supaya pengetahuan yang dimiliki petani dan roaster dan barista ini semakin diperkuat dan diberi tempat yang layak untuk dipromosikan. Iya betul. Berarti selama ini sudah dilakukan itu ya. Untuk Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur juga Manggarai? 3 Manggarai. Ini untuk 3 Manggarai. Boleh saya tambahkan sedikit. Ya, ini bagian dari proses panjang sebenarnya. Proses panjang pendampingan terhadap petani kopi kita. Ini adalah bukan ujung, tapi ini adalah puncak dari proses panjang itu. Pendampingan selama ini sudah dilakukan seperti yang Kak Boni sampaikan tadi. Ya, dan kita ingin mengatakan kepada para petani kita bahwa uang itu tidak hanya dari biji kopi. Tapi banyak produk turunan dari kopi itu. Bahkan kebun kopinya itu sendiri sudah bisa menghasilkan uang. Itu yang mau kita katakan dari pameran ini, sehingga diharapkan nanti kita dapat misalnya ada daerah tujuan wisata baru, sehingga kopi itu sekarang udah bukan hanya sekedar biji kopi lagi. Betul. Mereka bisa mendapatkan uang dari seputar dan turunan dari produk kopi. Gitu ya. Jadi berarti FKM ini besok boleh saya katakan itu sebagai kesimpulan ya. Untuk tahap ini karena kita mau launching ini ya, mau launching yang indikasi geografis tadi, kita mau petani ini tampil ke depan sekarang ini. Betul. Artinya kan prosesnya sudah, tinggal nanti kesimpulannya sudah di FKM begitu, Festival Kopi. Kesimpulan dan juga ini semakin memberikan pengetahuan umum kepada semua pegiat kopi bahwa kopi itu bukan cuma biji kopi di pohonnya, bukan cuma cangkirnya saja, tapi ada serangkaian seperti yang Pak Flori ungkapkan, ada serangkaian aktivitas yang merupakan ekosistem. Maka saya selalu tekankan ekosistem di mana memang ini dia antara hulu dan hilir itu harus terus-menerus berkesinambungan sehingga memberikan dampak buat semua ekonomi sebagai semua pelaku. Artinya sekarang itu juga wisata-wisata kopi itu ya sudah didengungkan di mana-mana, termasuk setelah kemarin kopi Arabica ya yang menjadi kopi terbaik ya. Kita baik Arabica maupun Robusta, kopi kita itu sudah sering mendapatkan penghargaan yang terbaik. Jadi sehingga ini sayangnya belum dikapitalize, belum diberikan daya dorong supaya orang mengetahui. Sehingga salah satu mungkin yang menjadi salah satu tujuan utama kita itu kami mencoba untuk memberitahu atau menginformasikan kepada pemerintah khususnya Menteri BUMN yang sekarang sedang melakukan suatu kegiatan disebut dengan Project Office Management tentang bagaimana membuat ekosistem kopi Nusantara, di mana mereka hanya fokus kepada kopi Sumatera dan kopi Jawa, dan kami berpikir kapan kopi NTT khususnya Bejava dan Flores ini bisa masuk di dalam radar daripada
pemerintah khususnya BUMN dalam soal ekosistem kopi Nusantara ini. Harapannya semua ya pasti mengarah pada brand, kemudiannya brand kopi yang kemudian itu menjadi produk unggulan. Misalnya ayo dong kita ke NTT, apa di NTT misalnya kopi keren seperti itu. Ya, dan untuk undangannya itu Pak Flori yang mau dilibatkan di dalam kegiatan Festival Kopi Manggarai ini atau Pak Boni? Oke, undangan kita mulai dari pusat ya, dari pusat sampai kepada daerah ada undangan kita. Di level pusat itu ada kementerian, kita akan undang Kementerian Pariwisata, kemudian Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup karena mereka juga mau terlibat di kegiatan Festival Kopi ini. Kemudian Kementerian Pertanian dan Koperasi dan UKM. Jadi itu akan kita undang. Kemudian di sisi korporasi. Ya, ada beberapa korporasi yang kita akan undang, ya korporasi baik dari sisi usaha jasa, ya, termasuk media. Ada Kompas, ada Media Group, ada IFG. Kita akan undang untuk mereka hadir di sini, ada beberapa perusahaan lagi. Di provinsi, baik pemerintah provinsi dan Dekranasda, mereka juga sangat ingin hadir. Mereka sangat ingin sekali untuk hadir di festival kopi ini. Ya, tentu kalau bicara di kabupaten, ya di sisi Pemda dan Kadin, di 3 kabupaten ini akan kita undang. Itu sebagai undangannya. Sementara peserta di festivalnya itu adalah khalayak publik, karena kita akan undang mereka datang ke lapangan Motangrua untuk bersama-sama kita merayakan festival kopi ini dalam 3 hari ini. Gitu. Selama tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus. Tambahan dari Pak? Ya, jadi begini, sekali lagi memang ini kita mau mengangkat kopi kita ini, itu tujuan utamanya. Itu dengan angkat kopi ini berarti tadi itu ada dampak ekonomis yang didapat baik oleh petani maupun semua pelaku kopi. Dan satu hal lagi yang membuat sekarang kita ini semakin bersemangat untuk ngomong tentang kopi Manggarai ini, khususnya yang sudah mendapatkan sertifikat ini, betul. Di mana kami sudah ajukan surat kepada gubernur supaya kopi kita itu menjadi kopi resmi G20 dan B20 ini. Surat itu sudah dikirimkan kepada Menteri Perdagangan dan prinsipnya sudah setuju. Tinggal mekanismenya dikembalikan kepada Kadin Manggarai sebagai inisiator yang menyarankan itu. Dan ini saya kira luar biasa nanti dampaknya itu buat tingkat nasional. Betul ya. Nanti kan kalau misalkan G20 itu kopi NTT khususnya dari teman-teman asosiasi kopi ini menjadi kopi resmi ya, luar biasa ya. Lalu dari yang dilakukan oleh teman-teman selama ini sudah lakukan koordinasi misalkan pelaku UMKM, kafe-kafe yang sudah disurvei atau sudah dilakukan komunikasi, seperti apa respon mereka atau belum? Sebenarnya sudah mulai dilakukan. Pak Boni bahkan sudah mulai jalan-jalan, dari Labuan Bajo sampai Boro udah mulai diinventarisir, bahkan ada yang beberapa sudah didekati. Karena kan nanti kita mau bahwa 1 bulan sebelum hari H event ini itu udah mulai proses resmi, udah mulai ini. Gitu. Lalu respon mereka? Luar biasa, mereka sangat senang ya. Dan ini salah satu contoh, misalnya ketika kami memberikan pelatihan barista di Labuan Bajo, anak muda itu banyak yang sudah punya kafe, tetapi mereka tidak tahu bahwa kopi yang kita miliki ini sebenarnya bukan kopi yang mereka gunakan. Dan ketika mereka mengetahui bagaimana sebenarnya kopi kita, cita rasanya, bagaimana prosesnya, membuat mereka sama sekali berubah total, bahwa memang inilah kopi Manggarai yang layak untuk dipromosikan, dan mereka sangat mendukung dan mereka akan bersatu menjadi salah satu kelompok barista MPIG. Jadi nanti ini menambah kekuatan daripada pelaku kopi tadi itu, bukan cuma di hulu tapi juga di hilirnya. Di mana memang Labuan Bajo menurut saya memang tempatnya pada tepat untuk mempromosikan itu, karena kita mau buat supaya Labuan Bajo itu bukan cuma komodo, tapi juga ada kopi yang mengguncang dunia. Betul, ada kopi, ada komodo. Jadi mengguncang dunia. Jadi kalau misalkan itu menjadi kopi resmi di G20 itu kan sangat luar biasa penghargaan ataupun prestasi ya. Prestasi yang sangat luar biasa. Baik, untuk berikutnya nanti seperti apa format acara yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus. Lalu apakah juga dari teman-teman panitia nanti memasang standar seperti apa ya? Teman-teman dari kafe-kafe yang akan mengikuti event itu. Festival Kopi Manggarai 1 sampai dengan 3 Agustus 2022 di Kota Ruteng di Lapangan Motangrua.
Kita jeda untuk paruh kedua di program Bincang-Bincang Podcast Soranet. Saya Silva akan kembali untuk Anda.